Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan, kesehatan serta kesempatan yang dengannya kita bisa melanjutkan silsilah pelajaran kita dalam usul tafsir. Itu kitab yang kedua, kitab Muqaddimah fi Ushul Tafsir, yang dikarang oleh Syekhul Islam Ahmad Ibnu Abdul Halim Taimiyah rahimahullah. Mana judul ini masyhur, Muqaddimah fi Ushul Tafsir, dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah menyebutkan dalam syarahnya bahwasanya ini bukan dari beliau. Laisa min wad'il musannif, bukan penulis yang meletakkan judul tersebut. Tetapi yang pertama kali menyebarkan kitab ini bernama Ali Syatih. Itu mereka adalah keluarga dari Hanabilah Syam, pengikut Hambali dari penduduk Syam. Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah mazhabnya jelas Hambali. Beliau Hambali rahimahullah. Baik. Dan tentunya biografi beliau sekarang disebutkan, bisa baca di kitab-kitab yang lainnya. Nah, beliau punya banyak karangan di Masjid Jannatul Firdaus ini. Kitab beliau yang dibahas adalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu juga karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. Saya baca matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'ana bi'ilmikum. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغصب والسمين والباطل الواضح والحق المبين. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بخرج ولا منقول. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة التقليد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.
قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. Bismillahirrahmanirrahim. Sini beliau mulai kitabnya dengan basmalah. Tentunya mencontoh kitabullah, contoh Al-Quran, mencontoh para nabi dan rasul. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, innahu bi Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Risalah kepada Ratu Saba, Malikah Saba, Ratu Saba. Itu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memulai risalahnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana di awal Sahih Bukhari ketika beliau menulis surat kepada Heraklius, Herakl, Azimir Rum, Raja Romawi, beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan juga memulai dengan bismillahirrahmanirrahim contoh para ulama sebelumnya. Baik. Dan bak di sini bak lil isti'anah, peringatan bagi kita bahwasanya kita ini fakir ila Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kita tidak bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan nama Allah, mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi yassir wa'in birahmatik. Doa kemudahan, minta kemudahan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini namanya khutbatul hajah. Ini khutbatul hajah. Antum biasa baca ketika latihan khutbah, innal hamdalillah, dan seterusnya namanya khutbatul hajah. Baik. Entah hajatnya itu menikah atau yang lainnya. Yang pernah hadir akad nikah biasanya dengarin ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Dan hajat-hajat yang lainnya. Baik. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Baik. Sini lafaz ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penegasan bahwasanya diri-diri kita punya syurur, punya kejelekan. Dan begitu pula amalan kita ada baik, ada jelek. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala hal tersebut. Kemudian beliau berkata, may yahdihillahu fala mudilla lahu.
iman syartiyah. Sehingga yahdi, ya-nya dibuang. Yahdi. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri hidayah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Saya pahami? Wa may yudlil fala hadiya lahu. Sebaliknya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada hadiah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada. Perhatikan situ, mudillah dan hadiah itu nakirah dalam susunan apa? Nakirah dalam susunan penafian, sehingga mencakup umum. Kapan Allah sudah beri hidayah, dan bisa sesatkan. Tapi sebaliknya, siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah kepada dirinya. Ya, nanti kita akan singgung tentang hidayah ini di akhir muqaddimah, di akhir pendahuluan beliau ini. Baik. Kemudian beliau berkata, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam taslima. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, berapa rukunnya? Pertama an-nafyu, kedua al-isbat. Mana an-nafyu sini? La ilaha. Mana isbat? Illallah. Dan tafsir dari la ilaha illallah sangat banyak kita dapati dalam Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullah, apa ini? Isbat. Wa la tusyriku bihi syai'an. Dan seterusnya dari penjelasan atau dari tafsir la ilaha illallah. Terkumpul padanya dua, an-nafyu wal isbat. Dan hanya dengan berkumpulnya dua ini terwujud tauhid. Kita sudah berulang-ulang kali jelaskan, dengan terkumpulnya atau hanya dengan terkumpulnya dua ini terwujud tauhid. Kapan hilang satu? Tidak bisa. Kemudian lafaz wahdahu ini penguat untuk apa? Isbat. La syarika lahu ini penguat untuk an-nafi. Ya, dia sudah kuat ditakkid lagi. La ilaha illallah ini kalimat yang luar biasa. Tapi ditakkid wahdahu. La ilaha illallah wahdahu. Ini wahdahu penguat untuk apa? Isbat. La syarikalah penguat untuk nafi. Coba lihat la syarika. Syarika juga nakirah dalam susunan penafian. La ilaha nakirah dalam susunan penafian. Luar biasa. Betul-betul tidak ada sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu wa rasuluh. Kita sebutkan ini abduhu bantahan untuk siapa? Untuk orang-orang yang gulu. Semua orang-orang yang gulu dalam memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Banyak dari manusia yang mengangkat derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke derajat Rabb. Ya. Dia meyakini Nabi bisa begini, Nabi bisa begini. Bahkan ada yang berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kuburannya dicium-cium, dan seterusnya. Dari perbuatan dulu ini bantahan. Karena kenapa? Beliau adalah hamba. Tidak boleh kita berikan kepada beliau sesuatu pun, sedikit pun dari uluhiyah dan rububiyah. Beliau adalah abduhu. Begitu pula rasuluhu. Ini bantahan untuk siapa? Yahudi dan Nasara dan semua orang yang tidak mau beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam.
orang-orang yang merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau betul manusia, hamba, tapi bukan manusia sembarangan. Beliau adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini? Sallallahu alaihi wasallam tasliman. Amma ba'du faqad sa'alani ba'dul ikhwan an aktuba lahu muqaddimatan tatadammanu qa'ida kulliyatan tu'inu ala fahmi al-Qur'an wa ma'rifati tafsirihi wa ma'anihi wa tamyizi fi manquli dhalika wa ma'qulihi bain al-haqqi wa anwa'i al-batil wa tanbihi 'ala dalil al-fasil bain al-aqawil. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالبث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. Sini beliau menyebutkan sebab ditulisnya kitab ini. Bisa dipahami? Karena penulisan buku, ya, at-ta'lif itu terbagi dua. Yang pertama ibtidai, yang kedua sababi. Yang pertama ibtidai, artinya seorang penulis melihat ada perkara yang harus dijelaskan di tengah manusia, perkara penting pada hubungannya tentang tauhid, tentang kesyirikan, tentang perkara agama, dasar agama. Tidak ada yang minta dia, tidak ada yang suruh dia, tapi dia langsung menulis, mengarang, tulisan. Ini namanya ibtidai. Dimulai langsung dari penulis, langsung ngarang buku. Atau yang kedua, ada namanya sababi, ada sebabnya. Ada sebabnya. Kenapa dia ngarang buku? Nah, ini di antara bentuknya. Adanya pertanyaan. Ya. Dan banyak dari buku beliau ini dari sini. Seperti Al-Aqidah An-Nawasithiyah itu sama. Bentuknya pertanyaan dari orang wasit. Ya, orang berasal dari wasit datang bertanya, jelaskan padaku tentang akidah dan seterusnya. Ini juga sama. Faqad sa'alani ba'dul ikhwani an aktuba lahu muqaddimatan. Jadi sungguh sebagian ikhwan, itu sebagian saudara-saudara itu kaum muslimin atau murid-murid beliau, sa'alan, diminta kepada agar aku menulis untuknya muqaddimah, ya, sebuah muqaddimah yang terkandung padanya qaidah kulliyah, kaidah kulliyah, kaidah yang universal, yang mencakup banyak perkara. Ini semua nakirah, tu'inu ala fahmil Quran, yang bisa membantu dirinya atau membantu seseorang untuk memahami Al-Quran. Ini sebab apa? Sebab ditulisnya buku ini. Karena Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bentuk yang pertama, yang ibtidai, itu fal awwalu yakunu mas'ulan bilisanil hal. Jadi yang pertama itu seorang penulis itu dia diminta dengan lisanil hal. Kan lisan ada dua, lisanul hal, lisanul maqal. Jadi hajat manusia itu seakan-akan meminta dia, mengharuskan dia, mengajak dia untuk menulis. Memang tidak ada yang minta langsung, tapi bilisanil hal, dari sisi hal, kondisi manusia yang butuh akan penjelasan tersebut, itu meminta dia. Itu yang pertama, yang ibtidai. Adapun yang kedua, yakunu mas'ulan bilisanil maqal. Kedua itu dia memang diminta bilisanil maqal. Memang ada ucapan, ada orang yang berbicara meminta kepada dia. Bisa paham ini? Nah, ini. Jadi penulisan buku itu ada dua. Yang pertama ibtidai, yang kedua paham ini? Yang pertama
mas'ulan, penulis, seakan-akan dia diminta bilisanil hal, itu kondisi manusia mengharuskan dia untuk menulis. Yang kedua, sababi itu dia mas'ulan bilisanil maqal, memang ada orang yang minta dia. Atau misalnya seorang guru suruh muridnya, kamu Farid, kamu jago nahwu, tulis buku tentang nahwu dan seterusnya. Ya, kamu jago ini, ya, tulis buku yang ringkas, permudah ya teman-teman untuk belajar ini. Itu bisa saja. Atau gurunya melempar, mungkin di antara kalian ada yang bisa menulis, tidak sebutkan namanya. Ya. Ini semua dengan lisan al-maqal. Ini bilisan al-maqal. Tapi yang banyak ini seperti ini. Memang ada yang minta. Dan ini berkah. Ya. Inilah berkah dari ilmu. Bayangkan ini cuma pertanyaan, satu pertanyaan. Ya. Dan kita sudah dapatkan faedah dari hadis Jibril tentunya, bahwasanya seorang boleh bertanya tentang sesuatu yang sudah dia mengerti dan paham, agar orang lain bisa dapat faedah. Ya dah. Kita sudah ngerti, paham jawabannya, tapi kita sengaja tanya Ustaz, supaya orang lain dapat ilmu tentang hal tersebut. Boleh tak? Boleh. Bukan dengan tes Ustaz, bukan. Tapi agar yang lain juga dapat penjelasan, dapat ilmu. Seperti Jibril datang, emang Jibril tidak tahu apa itu Islam, iman, ihsan. Nah dia yang turunkan wahyu, sampaikan wahyu kepada Nabi. Tapi dia tanya supaya orang, oleh karena itu di akhir hadis disebutkan, dzalika Jibril atau hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang ya kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian kepada kalian. Loh, dia datang cuma bertanya. Itu bentuk pengajaran. Metode tanya jawab. Ini orang bertanya, masya Allah, berkah. Sampai detik ini, sampai hari ini kita masih baca. Ya, sudah berapa ratus tahun yang lalu. Kami ini, dalam beliau ini ulama abad ke-7. Beliau lahir 661 Hijriah. Sebab ini. Jadi jangan kita remehkan yang namanya pertanyaan. Sama taklim umum. Ya, daurah. Ustaz, buka sesi tanya jawab. Sebab ini. Adapun saya sendiri sengaja saya tidak buka sesi tanya jawab karena banyak guru-guru saya di sini. Ya, ngisi ada Ustaz Lukman Jamal, ada Ustaz siapa? Abdul Qadir, Ustaz Abu Darda dan yang lain. Itu cukup. Nah, kalian tanya di situ. Oleh karena itu banyak kertas masuk di pelajaran Al-Kawair, saya sengaja tidak. Pernah saya baca 1-2 kali, tapi sisanya saya tidak. Paham ini? Jadi kalau ada satu bait sebentar malam, itu tanya. Ya, kamu tahu jawabannya, ngerti jawabannya, tapi mungkin lihat banyak orang-orang baru, ikhwa baru ngaji, belum mengerti. Itu tulisannya. Misalnya tentang sutra, ya, tentang apa, masih banyak orang sholat, atau misalnya banyak santri baru, ya, biasa begitu, santri-santri baru belum mengerti, tanya. Anak itu adalah orang tak. Oh, walaupun kita sudah mengerti. Apalagi memang kalau kita tidak tahu atau belum tahu, ya, lebih harus lagi bertanya. Paham ya? Bisa jadi pertanyaan itu jadi berkah. Ya, satu pertanyaan jadi berkah. Orang mungkin dari Ustadz karena sebab antum yang bertanya. Seperti itu. Paham ya? Jadi sungguh sebagian ikhwan meminta diriku untuk menulis untuknya muqaddimah nakirah setelah jumlah yang tatadammanu qawaid kulliyah. Yang di muqaddimah tersebut terkandung kaidah-kaidah universal. Kaidah-kaidah umum. Siapa ini? Qawaid itu jamak dari qaidah. Wa hiya asasus syai'. Itu pondasi dari sesuatu. Wa minha qawaidul bait. Dan antara bentuk penerapannya dalam bahasa Arab dikatakan qawaidul bait, kaidah rumah. Apa maksudnya? Asasatuhu. Itu pondasi-pondasinya. Fahiya al-asasatu allati tu'inu ala fahmil Qur'an. Jadi kaidah yang dimaksud sini adalah
pokok-pokok yang bisa membantu seseorang dalam memahami Al-Quran. Bisa paham ini? Karena tentunya memahami Al-Quran, ini nanti beliau akan sebutkan ya, tu'inu ala fahmi Al-Quran ya, beliau akan sebutkan. Karena tentunya Al-Quran, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fal-Qur'anul Karimu nazala li umurin salasatin. Al-Quranul Karim itu turun untuk 3 perkara. Diperhatikan supaya kita terarah dalam mempelajari Al-Quran. Yang pertama, at-ta'abbudu bi tilawati. Menghambakan diri itu beribadah dengan membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran, membaca saja, membaca tok saja, itu ibadah. Paham ini? Membaca Al-Quran saja itu sudah ibadah. 1 huruf, 1 kebaikan. 1 kebaikan dibalas 10 pahala, 10 kali lipat. Bisa paham ini? Yang kedua, wa fahmi ma'anihi. Al-Quran diturunkan agar kita memahami maknanya. Yang ketiga, wal amali bihi. Al-Quran turun agar kita mengamalkan makna dan kandungannya. Ini 3 ya, ini 3. Yang Al-Quran turun untuk 3 maksudnya. Yang pertama, agar kita membacanya, yaitu ibadah. Yang kedua, agar kita memahami maknanya. Yang ketiga, agar kita mengamalkan makna dan kandungan. Dan 3 ini tidak bisa kita wujudkan tanpa belajar. Ya. Jangan yang kedua, yang ketiga, yang pertama dulu baca Al-Quran. Itu ada ilmunya. Ilmu tajwid. Ya, paling minimal tajwid dasar. Bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Paham ini? Sambil belajar membaca Al-Quran dari sisi tajwid, tentunya kita harus iringi dengan mempelajari Al-Quran dari sisi makna. Karena Al-Quran bukan hanya diturunkan agar dibaca saja. Oh, yang penting baca, sudah lancar baca, sudah selesai. Nah, ini yang terjadi di tengah masyarakat kita. Ya enggak? Orang-orang tua punya perhatian. Ini anaknya ngaji, harus bisa ngaji. Apalagi sudah mau menikah. Kayak katanya suruh ngaji sama penghulu. Itu kita ngaji bukan untuk menikah. Itu kita ingin dapat pahala, mewujudkan ibadah kepada. Paham ini? Tapi mereka melalaikan yang kedua dan yang ketiga. Ya? Kalau anaknya sudah pintar ngaji, seakan-akan selesai. Padahal ada perkara yang kedua, yaitu apa? Memahami makna. Ya. Jadi jangan pintar baca Al-Quran tapi tidak paham maknanya. Bisa paham ini? Kemudian setelah itu mengamal. Dan tidak mungkin kita mengamalkan tanpa memahami makna. Apa kita mengamalkan kalau kita tidak paham maknanya? Oleh karena itu, karena banyak orang tidak paham makna Al-Quran, itu banyak yang tidak mengamalkan Al-Quran. Karena paham saja tidak. Bahkan banyak orang ahli baca Al-Quran, tapi melanggar apa yang ada dalam Al-Quran. Karena dia tidak ngerti apa yang dia baca. Ya, baca ayat tentang tauhid, dirinya sendiri bergeliman dengan kesyirikan. Bahkan hafal Quran, tapi penuh dengan penyimpangan. Bisa paham ini? Nah, itu karena dia lalaikan 2 dan 3. 2 dan 3. Dan yang ketiga ini tidak akan mungkin terwujud tanpa 1 dan 2. Bagaimana dia mengamalkan? Baca saja nggak bisa. Ya, paham ini? Tidak paham mana. Atau dia paham tapi salah paham. Ya, seperti yang kita sudah sering ulangi bahwasanya ahlul bid'ah itu juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran, memakai ayat-ayat Al-Quran ya untuk mendukung bid'ah. Dan para ulama yang Rabbani yang mumpuni dalam keilmuan itu mengatakan semua ayat dan hadis yang sahih yang digunakan oleh ahlul bid'ah untuk mendukung bid'ahnya, maka ketahuilah di situ terdapat bantahan untuk mereka sendiri. Nah, itu hebatnya. Tidak usah cari yang lain. Ibaratnya kita kalau ya
berkelahi, berperang, dia lawan kita punya senjata, senjata itu yang kita pakai untuk menghabisi dia. Tidak usah cari senjata lain. Paham ini? Dia pakai dari Al-Quran Sunnah, ketahui di situ pasti ada hujah untuk menghantam dia sendiri. Karena kenapa? Itu salah paham. Tidak mungkin Al-Quran Sunnah mendukung kebatilan. Maka di situ pasti ada hujah untuk menghantam balik mereka. Jawab ini? Baik. Jadi kaidah kuliah ini tu'inu ala fahmil Quran. Ya. Mukadimah yang mengandung kaidah-kaidah universal, global, umum yang membantu seseorang untuk memahami Al-Quran. Wa ma'rifati tafsir. Membantu seseorang untuk mengetahui tafsir Al-Quran wa ma'anihi dan makna-makna Al-Quran. Sudah? Bukan hanya ini, kaidah-kaidah ini juga membantu seorang untuk watamyizi, untuk membedakan fi maquli dzalika wa ma'quli. Sini beliau menyebutkan tentang dua bentuk tafsir Al-Quran. Dua bentuk tafsir Al-Quran. Bisa paham ini? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, afada al-muallif rahimahullah anna tafsir al-Qur'ani naw'an, naqli wa aqli. Di kalimat beliau ini, wa tamyizi fi maquli dzalika wa ma'qulihi, ini beliau memberikan faedah kepada kita bahwasanya tafsir Al-Qur'an ada dua. Tulis itu. Tafsir Al-Quran ada dua. Yang pertama, nakliyun. Yang kedua, aqliyun. Bedanya nun dan ain. Yang pertama, nakliyun. Yang kedua, aqliyun. Bisa paham ini? Apa itu tafsir nakli? Itu dinukil dari para ulama. Kita sudah sebutkan ya, bahwasanya tafsir Al-Quran itu ada beberapa jenis. Ada tafsir Al-Quran bil Quran, Al-Quran bis Sunnah, ya. Dan Al-Quran biaqwali sahabat dan aqwal tabi'in. Ini dinukil dari para sahabat seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya, dinukil dari tabi'in seperti Mujahid. Ini namanya nakli. Dan ini yang pokok. Ya, ini yang pokok. Bisa paham ini? Yang kedua, akli. Tafsir dengan akal. Maksudnya, akal bukan berarti seperti apa orang-orang filsafat, bukan. Maksudnya akal ini kita gunakan akal untuk mentadabburi, berpikir. Kan kita tadabburkan pakai akal. Oh, pakai apa kalau mentadabbur Al-Quran? Memikirkan Al-Quran. Karena itu kan Allah SWT, afala ta'qilun. Ya, silakan mereka berakal. Kalian berakal. Afala yakin. Bisa paham ini? Karena akal ini, perhatikan kata Syekh, lakin yajibu ayakuna tafsirul aqli wa ghayra mukhalifin li tafsirna. Ketika kita menafsirkan Al-Quran dengan akal, ini tidak boleh dia menyelisihi tafsir yang nakli. Ya. Ini termasuk tafsir dengan akal ini yang banyak. Na'udzubillah. Itu cocok logi. Dari dulu, dari kita sekolah. Ya. Dari dulu, cocok logi. Ada peristiwa, surah ini, ayat begini. Dikasih cocok-cocok. Tahun begini. Na'udzubillah, dari mana itu? Nomornya betul, cocok. Ya, angka-angkanya cocok, tapi dari mana kamu hubungkan itu dengan sebabnya? Ya, itu cocok logi. Na'udzubillah. Paham ini? Kenapa dikatakan tafsir akli tidak boleh menyelisih tafsir nakli? Karena lianna tafsiran nakli ya muqaddamun alaih. Paham ini? Karena tafsir nakli itu lebih didahulukan atas tafsir akli. Bukan berarti kita tidak pakai tafsir akli, tidak. Tapi tafsir akli ini harus sejalan dan tidak menyelisihi tafsir nakli. Bisa paham ini? Baik. Kata beliau, wa tamyizi fi manquli dzalika wa ma'quli. Paham ini? Jadi manqul dzalik ini tafsir apa?
Tafsir apa ini? Naqli. Ma'qulihi tafsir akli. Jadi kaidah ini fungsi selanjutnya adalah membantu seseorang untuk membedakan pada tafsir akli dan naqli bainal haqqi wa anwa'il abatil, antara yang benar dan berbagai macam jenis kebatilan. Ustaz, berarti dalam penyebutan tafsir itu ada juga yang batil? Oh iya, banyak. Kita kan sudah sebutkan tentang Israiliyat, ya enggak? Hah? Israiliyat, ya, belum lagi hadis-hadis yang palsu. Hah? Belum lagi penafsiran ahlul bidah tentang Al-Quran. Ya, apalagi orang-orang Syiah, oh, na'udzubillah. Ya, sembarang dia bilang tentang Al-Quran. Ada begini, ini Abu Bakar, Umar. Ya, ada tentang itu kebatilan. Ya. Bisa paham ya? Jadi banyak Israiliyat dimasukkan ke dalam tafsir. Israiliyat yang batil, ya, yang tidak maksudnya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Hadis-hadis palsu, paham ini, lemah dimasukkan ke dalam tafsir. Nah, ini kaidah ini membantu seorang untuk membedakan tersebut. Wa tanbihi 'ala ad-dalil al-fasil bainal aqawil. Dan membantu seorang untuk mentambih tentang dalil yang membedakan antara pendapat dari pendapat. Al-aqawil. Kenapa beliau sebutkan ini? Khususnya yang terakhir ini, yang wat-tamyiz dan wat-tanbih. Fa innal kutubal musannafata fi tafsir mashhunatun bil ghathi was-sami. Karena kitab-kitab yang dikarang tentang tafsir itu mashhunah. Mashhunah, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim yang punya matan itu, betul. Beliau juga punya matan Muqaddimah fi Ushul Tafsir. Di hasyiah beliau, di catatan kaki beliau menyebutkan mashhun artinya mamlu'ah. Jadi kitab-kitab yang dikarang tentang tafsir dalam tafsir Al-Quran itu dipenuhi bil ghathi. Al-ghathi kata beliau ar-radi. Al-ghathi artinya radi, sesuatu yang jelek. Was-sami, as-sami artinya al-jayyid, yang baik. Maksudnya apa? Tercampur. Ya, kita harus pintar memilih. Ini al-ghath, ya, ini jelek, dan ini as-sami, ini baik. Bisa memilih? Wal batil al-wadhihi wal haqqil mubin. Kitab-kitab yang dikarang dalam tafsir ada dipenuhi dengan ada sebagian yang al-batil al-wadhih, ya, sesuatu yang batil jelas, begitu pula yang benar juga terang. Ya, harus kita pintar-pintar memahami. Bisa dipahami ini? Antum saja di terjemahan itu, kita sudah ingatkan tambih di usul fiqh tafsir. Terjemahan saja ini sudah sampai masuk ke situ. Itu tangan, sifat tangan untuk Allah yang mesti kita tetapkan sesuai dengan kebesaran kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Di terjemahan bukan tangan dibilang, tapi apa? Kekuasaan. Coba, itu baru terjemahan makna. Siapa ini? Apalagi kitab tafsir. Bisa paham ya? Oleh karena itu tidak sembarangan kita baca tafsir, ya. Ataupun tafsir kita lihat, hati-hati. Ini tafsir ini mengarah ke pemahaman ini, Mu'tazilah, Asy'ariyah, itu hati-hati. Ini mengarah kepada takwil. Ya. Antum kan sendiri dalam pelajaran akidah kan dapat tahrif lafzi dan maknawi kan? Itu lafzi, bayangkan mereka berani mengatakan wa kallamallaha Musa taklima. Itu kan luar biasa. Harokatnya narubah. Itu periksa kira apa itu? Tanya Syekh Bilal, Syekh, adakah kira wa kallamallaha? Ya, tanya sendiri. Ya. Bisa paham ya?
Kalau antum tanya, antum akan dapat faedah. Itu juga bisa dipakai untuk bantah mereka. Bisa paham ini? Karena Al-Quran mutawatir sampai ke kita. Adakah qiraah wa kallama Allah? Ya, oke lah. Kamu mengatakan wa kallama Allah Musa taklima. Bagaimana ayat di surah Al-A'raf? Wa kallamahu rabbuh. Tidak ada sisi dari ilmu nahwu sedikit pun yang membolehkan kita membaca apa? Rabbah. Kenapa? Kallama butuh faedah. Sudah ada maf'ul bihi. Bisa paham ini? Baik. Itu di tahrif. Itu lafzi saja ya, harokatnya dari rumah. Apalagi maknanya. Ya, ini apa beliau kasih gambaran global bagaimana ini tafsir Al-Qur'an ini. Bisa paham ini? Kita harus ya ekstra hati-hati. Oleh karena itu kita dalam pelajaran dasar kita langsung pilihkan tafsir Muyassar ya. Ya, paham ini tafsir As-Sa'di dan seterusnya. Ini antum tidak usah berpikir. Langsung saja. Ya, karena kenapa sudah disaring? Mereka sudah menyaring. Tidak usah lagi kita repot. Tapi kalau antum sudah masuk kitab-kitab besar, ya tafsir yang berjilid-jilid, nah ini butuh. Ya mukaddimah seperti ini. Bisa paham ini? Ya, jadi antum tafsir Muyassar ini seperti kata Syekhul Islam ini ada dipenuhi dengan ini. Oh tidak. Ya. Nah, kita sudah isyaratkan ketika kita baca tafsir Al-Muyassar itu di antara mumayyizatnya keistimewaannya itu ya itu di atas manhaj salafus salih, khususnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu sering isbat sifatil wajh, sifatil yadain dan seterusnya. Paham ini? Nah, itu antum akan paham ketika baca tafsir Muyassar dari awal sampai akhir. Silakan baca, pasti lewat. Oh ini sesuai dengan akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Apalagi tafsir As-Sa'di. Ya, paham ini? Baik. Kemudian terakhir sebelum kita potong di kalimat terakhir wal ilmu, beliau menyebutkan pembagian ilmu. Jenis ilmu. Wal ilmu imma naqlun musaddaqun an ma'sum wa imma qaulun alaihi dalilun. Ini ilmu tidak keluar dari sini. Ini ilmu yang benar, ilmu agama yang benar. Ada dua. Yang pertama naqlun musaddaqun an ma'sum. Itu penukilan yang benar, musaddaq dibenarkan. Itu dari ma'sum, itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa paham ini? Kalau bahasanya Syekh Al-Utsaimin al-ilmul haqiqiyyu. Ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenarnya, ilmu agama yang sebenarnya. Dua ini. Yang pertama Naqlun musaddaq. Itu penukilan yang dibenarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya Al-Quran atau sunnah hadis. Wa imma atau qaulun, sebuah ucapan, pendapat tapi alaihi dalilun ma'lum. Qaulun nakirah. Setelah ucapan tapi bukan sekedar ucapan, omong kosong, tidak, tapi alaihi, di atasnya ada dalilun ma'lum. Dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Bisa paham ini? Dan inilah ilmu. Bisa paham ya? Oleh karena itu, taklid didefinisikan dengan apa? Ittiba'u man laysa bihujjatin bila hujjah. Mengikuti yang bukan hujjah. Itu selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dia ikuti Nabi, itu Nabi hujjah. Bila hujjah, saja dia ikuti fulan, imam fulan, ulama fulan. Tapi bila hujjah, tidak ada hujjah. Ini yang kedua. Dia boleh ikuti ucapan Ustaz Anu, Syekh fulan, imam fulan. Tapi alaihi dalilun. Ini kalau ada dalilnya. Bisa paham ini?
Jadi ini ilmu. Bisa paham ya? Naqlun musaddaqun an ma'sum. Yang kedua, qaulun alaihi dalilun ma'lum. Kalau Syekh Al-Utsaimin menyebutkan yakni qaulun li ba'dhi as-sahabah wat tabi'in wa man ba'dahum lakin alaihi dalilun ma'lum min al-ma'qul aw al-manqul. Ya. Itu ucapan sebagian sahabat, ucapan tabi'in atau ucapan orang-orang setelah mereka. Termasuk guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ulama kita, syekh kita. Tapi alaihi dalil maklum. Inilah tarbiyah, pendidikan kepada murid. Tidak ada cerita takdir. Kamu ikuti Ustaz Muzakir apa? Lihat dalil. Tidak ada dalilnya. Lempar, buang. Titik. Tidak ada tawar-menawar. Karena antum ditanya sendiri-sendiri, kita akan ditanya sendiri-sendiri. Dan ini ilmu. Dua. Ya. Naqlun musaddaq, Al-Quran, Sunnah, atau sebuah qaul, ucapan pendapat, tapi ada dalil. Ya. Memang ucapannya Ustaz Muzakir, ucapannya Ustaz Tubaid, ucapannya Ustaz Fulan, tapi ada dalil. Itu ilmu. Bukan qila wa qala seterusnya. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Paling karena itu beliau lanjutkan wa ma siwa hadha, pun selain ini, selain yang dua ini, fa imma muzayyafun mardud, entah dia kebatilan. Muzayyaf itu kata Syekh Al-Qasim, ini muzayyafun batilun, entah dia kebatilan yang ditolak. Ya, jelas-jelas ya, batil, tertolak, ditolak, kita tidak terima. Wa imma mauqufun, atau sesuatu yang kita berhenti padanya. La yu'lamu annahu bahrajun wala manqul. Kita tidak tahu dia bahraj. Bahraj ini al-batil war-radi. Kalau dari dinar dan dirham itu, al-bahraj itu yang tercampur, tidak murni emas dan peraknya. Ya, al-manqut lawannya. Manqut itu yang salim minaz zaif, ya selamat dari campuran, ya selamat dari kebatilan. Jadi ini kemungkinan selain ilmu tadi, entah dia kebatilan ditolak, atau dia sesuatu yang kita tidak tahu dia baik atau jelek, sehingga kita tawakuf. Bisa paham ini? Ya, sini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, di sini ilmu itu terbagi tiga. Yang pertama, atau sesuatu itu terbagi tiga. Ya, apa yang ditahu benarnya. Ini yang pertama. Dia naqlun musaddaq an ma'sum, atau qaulun alaihi dalilun ma'lum. Yang kedua, ma ulima butlanuhu, apa yang diketahui kebatilannya. Ini yang kedua. Muzayyafun, lihat bukunya tuh, muzayyafun mardud. Kemudian yang ketiga, mauquf. Ya, ma yajibu at-tawaqqufu fihi wa huwa tsalits. Apa yang wajib kita tawakuf padanya. Ya, itu jenis yang ketiga. Alladzi la na'lamu hal huwa minan naqlil musaddaqi an ma'sum atau minal qawli alladzi 'alaihi dalilun ma'lum atau annahu muzayyafun wa mardud. Karena kita tidak tahu dia naqlun musaddaq atau qaulun 'alaihi dalilun ma'lum atau dia muzayyafun mardud. Maka tawakuf. Ya, tawakuf. Bisa ini? Jadi yang pertama, paham ini, naqlun musaddaq dan qaulun 'alaihi dalilun ma'lum, ini makbul. Yang kedua, muzayyaf, ini mardud. Yang ketiga, mutawaqqafun alaih, mauquf. Kita tawakuf. Ya, kita tawakuf. Ya, saya dulu. Pas setengah, ya, setengah dari mukadimah. Setelah itu, ya, beliau menyebutkan bahwasanya hajat umat, yaitu umat Islam itu sangat mendesak untuk memahami Al-Quran. Ya, kita sudah sebutkan Al-Quran itu turun untuk ya, pertama ta'budu bi tilawati, yang kedua fahmi ma'ani, yang ketiga
wal amal. Mendesak sekali. Ya, mendesak sekali. Paling kalau antum lihat di kondisi umat sekarang ini, orang kacau, bakar, demo, semua karena mereka jauh dari Al-Quran. Mereka jauh dari agama. Mendesak sekali. Bagaimana mereka bisa memahami apa yang datang dari Nabi mereka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukup dulu, nanti kita lanjut besok. Ya, subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.